Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 4 akan membahas hasil penelitian kami yang berjudul Dampak Toxic Parenting terhadap kestabilan mental anak masa kini. Perkenalkan, nama saya Kayla Zahra Izatia akan membahas bagian metode penelitian. Untuk pendahuluan akan dibahas oleh rekan saya Din Aziza. Untuk temuan akan dibahas oleh rekan saya Leonardo Iskandar Zulkarnain. Untuk hasil pembahasan akan dibahas oleh Syakira Bilkis Amali. Lalu untuk kesimpulan akan dibahas oleh Clarissa Friska Anggraini. Saya Din Azizah akan menjelaskan bagian pendahuluan dari KTI kelompok 4 yang berjudul Analisis Toxic Parenting terhadap tingkat kestabilan mental anak masa kini. Keluarga memiliki peran penting dalam perkembangan psikologis anak dan mental anak-anak. Keluarga senantiasa memberikan kasih sayang, perhatian, serta dukungan yang dibutuhkan anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Namun, adanya keretakan dalam keluarga seperti broken home dan toxic parenting memberikan dampak negatif pada perkembangan anak-anak itu sendiri. Broken home menjadi istilah yang digunakan untuk menggambarkan keluarga yang tidak harmonis, seringkalinya disebabkan perselisihan antara pasangan suami istri. Toxic parenting adalah pengasuhan yang berbahaya bagi anak-anak. Pola pengasuhan ini meliputi perilaku seperti pengabaian hak anak, penekanan emosional, hukuman fisik yang berlebihan, dan pengabaian terhadap kebutuhan dan pendapatan anak. Adapun yang akan dirasakan anak-anak yang tumbuh dalam jenis keluarga ini, seperti pada keluarga broken home, anak-anak cenderung mengalami gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Mungkin mereka merasa kesepian, merasa tidak aman bahkan pada keluarga sendiri, dan tidak dicintai. Dampak dari pola pengasuhan pada toxic parenting dapat menyebabkan anak merasa terjebak, bersalah, kesulitan dalam mengambil keputusan, tidak mempunyai kepercayaan diri, bahkan mengalami masalah mental. Pola-pola asuhan ini bahkan dapat meninggalkan efek traumatis yang ringan maupun berat, bahkan dalam jangka waktu yang lama. Yang akan saya bahas merupakan metode penelitian. Penelitian kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian berupa wawancara mendalam. Pendekatan ini kami pilih karena penelitian yang kami lakukan bertujuan untuk memahami perspektif dan pengalaman individu dalam konteks toxic parenting dan dampaknya terhadap kestabilan mental. Jenis penelitian kami merupakan variabel deskriptif karena memberikan gambaran yang akurat terhadap suatu fenomena tanpa merubah variabel-variabel yang diteliti. Untuk teknik pengumpulan data itu kami melakukan wawancara mendalam dan juga dokumentasi. Wawancara mendalam ini dibutuhkan untuk mendapat info yang mendalam dari informan tentang pengalaman mereka terhadap toxic parenting. Dengan dua kriteria, yaitu yang pertama dewasa awal berusia 18 hingga 25 tahun dan yang kedua memiliki pengalaman pribadi dengan toxic parent. Lalu ada prosedur pengumpulan data. Ini kami melakukan terlebih dahulu prawawancara melalui Google Forms untuk menyeleksi informan mana saja yang sesuai dengan kriteria dan mau diwawancara lebih lanjut. Untuk analisis data yang kami peroleh akan diolah dengan cara mengumpulkan, menajamkan, menggolongkan, dan membuang data yang tidak diperlukan. Data ini akan kami sajikan dalam bentuk uraian. Saya Leonardo Iskandar Zulkarnain akan membahas bagian tentang temuan. Temuan tentang penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dampak toxic parenting terhadap kestabilan mental anak masa kini. Lalu pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan wawancara mendalam. Dan informan-informan ini memenuhi kriteria dari umur 18 tahun sampai 25 tahun dan tentu memiliki pengalaman pribadi tentang toxic parenting. Toxic parenting dapat memiliki dampak yang signifikan pada kestabilan mental anak masa kini. Informan yang kita dapatkan mengungkapkan bahwa pola pengasuhan toksik dari orang tua mereka mencakup pengabaian hak anak, ada juga penekanan emosional, ada juga hukuman fisik yang berlebihan, dan ketidakpedulian terhadap kebutuhan dan pendapat anaknya.
Dampak-dampak dari toxic parenting yang diungkapkan meliputi gangguan kepercayaan diri anak. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan toxic parenting sering merasa dirinya terabaikan dan sering merasa bahwa apa yang ia kemukakan itu tidak penting. Dan itu dikarenakan para orang tua toksik yang melakukan metode pengasuhan secara toksik itu tidak pernah menghargai apa yang anaknya kemukakan. Jadi itu dapat membuat anaknya berpikir bahwa apa yang dia kemukakan itu tidak penting, dan itu menyebabkan dia kehilangan kepercayaan dirinya. Lalu ada kesulitan dalam mengambil keputusan. Mereka seringkali kesulitan dalam mengambil keputusan dikarenakan keputusan yang diambil itu selalu bukan berdasar dari dirinya sendiri, tapi berdasar dari apa yang orang tuanya katakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika hal itu terus-terusan dilakukan, orang tersebut yang mengalami toxic parenting, yang menjadi korban dari toxic parenting, dapat merasa dirinya harus bergantung dalam mengambil keputusan terhadap orang lain. Lalu orang-orang toxic parenting ini juga selalu memiliki perasaan bersalah dan terjebak. Beberapa informan merasa terjebak dalam situasi keluarga mereka dan merasa bersalah jika mereka mencoba untuk mengambil kendali atas hidup mereka sendiri. Beberapa informan melaporkan mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan sebagai akibat dari toxic parenting yang terjadi. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin penting pembahasan. Yang pertama yang saya akan bahas adalah dampak broken home terhadap kestabilan mental anak. Dalam situasi broken home, seringkali anak dijadikan saksi atau bahkan korban dari dalam konflik keluarganya. Pertentangan, pertengkaran, serta ketidakharmonisan antara orang tua dapat menciptakan lingkungan yang tidak stabil bagi anak-anak. Mereka mungkin akan mengalami stres, serta cemas, dan ketidakpastian antara masa depan keluarga mereka. Dampak psikologis dari broken home ini dapat meliputi gangguan mental, depresi, ansietas, serta perilaku yang tidak sehat. Keluarga seharusnya menjadi tempat yang penuh kasih sayang bagi anak, namun dalam situasi broken home ini, mungkin saja anak tidak mendapatkan kasih sayang yang mereka butuhkan. Lalu yang kedua, dampak toxic parenting terhadap kestabilan mental anak. Toxic parenting dapat diartikan sebagai pola asuh yang tidak sehat. Pola pengasuhan yang toksik dapat mencakup seperti pengabaian hak anak, penekanan secara emosional, hukuman fisik yang secara berlebihan, serta pengabaian kebutuhan anak dan pendapat anak. Orang tua dengan pola asuh seperti ini mungkin lebih fokus dengan keinginan serta kebutuhan dirinya dibanding dengan kebutuhan anaknya. Mereka dapat mengatur anak dengan semaunya tanpa memikirkan hak anak atas kehidupannya sendiri. Dampak dari toxic parenting sangat merugikan anak-anak. Mereka mungkin akan merasa terjebak, bersalah, dan kesulitan untuk mengambil sebuah keputusan dan mengalami gangguan mental seperti depresi, ansietas, dan rendah diri. Pola komunikasi yang tidak efektif antara orang tua serta anak dapat menimbulkan konflik dalam sebuah keluarga. Lalu yang ketiga, ada pentingnya kesadaran pola pengasuhan sehat dan peran orang tua terhadap perkembangan anak. Hasil dari penelitian ini dapat menunjukkan toxic parenting dapat memiliki dampak yang sangat serius bagi kestabilan mental anak-anak masa kini. Dampak utama dari toxic parenting adalah gangguan kepercayaan diri. Anak-anak yang tidak dihargai dan tidak mendapatkan hak suara di dalam keluarga cenderung memiliki kepercayaan diri yang rendah. Mereka mungkin menginternalisasi pesan-pesan negatif yang didapatkan dari orang tua dan mereka menganggap bahwa dirinya tidak berharga. Lalu yang kedua, dampak toxic parenting yaitu kesulitan untuk mengambil sebuah keputusan. Anak-anak yang tidak diajarkan untuk mengambil sebuah keputusan cenderung bergantung kepada orang lain untuk membuat sebuah keputusan yang penting dalam hidupnya. Ini dapat menghambat perkembangan kemandirian dan keterampilan pemecahan masalah. Lalu yang ketiga, perasaan bersalah dan terjebak. Anak-anak mungkin merasa terjebak di dalam situasi yang merugikan mereka
dan merasa bersalah jika mereka mencoba untuk melawan. Selain itu, masalah kesehatan mental seperti cemas atau depresi juga menjadi dampak dari toxic parenting. Anak-anak yang tumbuh di dalam keluarga yang toksik mungkin mendapatkan tekanan emosional yang berlebihan, dan ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental mereka. Jadi, kesimpulannya ialah keluarga memainkan peran penting terhadap perkembangan psikologis dan mental anak-anak. Namun, pengalaman toxic parenting yang meliputi pengabaian hak anak, penekanan emosional, hukuman fisik yang berlebihan, serta ketidakpedulian terhadap kebutuhan dan pendapat anak dapat memiliki dampak negatif pada kestabilan mental anak-anak masa kini. Dampak dari toxic parenting meliputi gangguan kepercayaan diri, kesulitan dalam mengambil keputusan, perasaan bersalah dan terjebak, serta masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran terhadap pola pengasuhan yang sehat dan pentingnya peran orang tua dalam perkembangan anak-anak. Penelitian ini menekankan perlunya edukasi dan dukungan psikologis untuk anak-anak yang telah mengalami pengalaman toxic parenting. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dampak toxic parenting, diharapkan kita dapat mengidentifikasi masalah, memberikan solusi, dan membantu anak-anak mengatasi pengalaman traumatis mereka. Dengan demikian, upaya ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan anak-anak dalam keluarga mereka dan membantu mereka tumbuh menjadi individu yang lebih sehat secara mental.